Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita mampu berhadir dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh. Ya, tentunya secara berjamaah. Dan semoga apa-apa yang kita niatkan dan apa-apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Na'am, barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tamannya orang-orang saleh. Ya, karena di dalamnya dinukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan atau bab yang baru dalam kitab ini, yaitu bab terkait dengan at-tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taksirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Yaitu bab terkait dengan at-tafakkur, yaitu kalau bahasa kita merenung, berfikir, ya, merenungkan. Ya, jadi bab at-tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala, yaitu anjuran bab terkait dengan perenungan atau tafakkur, ya, tafakkur atau perenungan, ya, fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang agungnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fana'id dunya, dan perenungan terhadap bahwasanya dunia ini sementara atau dunia ini fana, wa ahwalil akhirah, dan perenungan atau merenungkan tafakkur bahwasanya, ya, akhirat ini sangat ngeri sekali atau dahsyatnya hari akhirat. Ya, wasairi umurihima, dan perenungan terkait terhadap keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Wa taksirin nafs, dan perenungan terhadap jiwa ini kurang lemah dalam
ibadah, kurang dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jiwa ini ya lemah dalam melakukan ya penunaian terhadap hak-hak dan tanggung jawab. Wa tahdhibiha, ya, dan bagaimana cara kita menata jiwa kita, membersihkan jiwa kita, wa hamliha 'alal istiqamah, dan mengajak jiwa ini kepada keistiqomahan. Ya, dan tafakkur ini merupakan ibadah yang sangat mudah. Ya, ibadah yang sangat mudah tapi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak banyak energi untuk kita melakukan ibadah ini, tapi ini sering dilalaikan oleh sebagian dari kita. Ya. Jadi kita merenung, bertafakkur, ya, memikirkan apa terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tujuan tafakkur itu adalah agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungkan ayat-ayat kauniyahnya yang terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya seluruh alam raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala alam raya ini, baik yang di bumi maupun seluruh yang ada di langit. Ya, jadi di antara tujuan tafakkur adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh sebagian para ulama, ya, bahwasannya kita meyakini mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, ya, ini mengharuskan, ya, secara langsung kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ya, dalam uluhiyah. Jadi biasanya orang yang tauhidnya rusak dalam uluhiyahnya, biasanya mereka itu rusak tauhidnya dalam rububiyahnya. Kenapa orang itu menyembah kepada selain Allah? Pasti ada yang rusak dalam rububiyahnya. Ya. Kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Ya, yang harusnya dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, biasanya ya rusaknya karena rububiyahnya kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya ada yang dapat mendatangkan hujan dan menahan hujan selain daripada Allah. Dia meyakini bahwasannya yang memberikan manfaat dan mudarat, ya, bukan hanya Allah. Ya, dia minta perlindungan, dia minta istighasah dan yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyimpang dalam uluhiyah, yang menyimpang dalam tauhid uluhiyah, yang harusnya kita, ya, mengesahkan Allah dalam peribadahan kepadanya, biasanya diawali dengan rusaknya tauhid rububiyahnya. Ya. Biasanya rusaknya karena apa? Tauhid rububiyah. Ya, disebutkan oleh para ulama, at-tauhidur rububiyah yastalzim ala tauhid al-uluhiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan, ya, seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ya, sekali lagi jamaah, rusaknya tauhid uluhiyah itu biasanya diawali dengan rusaknya tauhid rububiyah. Ya, seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merenungkan terkait dengan ayat-ayat kauniyahnya. Ya, ayat-ayat kauniyah. Apa sih jamaah yang dimasuk ayat-ayat kauniyah? Itu kita merenungkan terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ayat-ayat syar'iyyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah kita merenungkan, bertafakkur terkait dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di jagat alam raya ini. Adapun ayat-ayat syar'iyyah adalah ayat yang terkait dengan aturan-aturan hukum-hukum syariat. Nah, di antara tujuan
tafakkur adalah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam kemahaperkasaannya. Ya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara ciri orang-orang yang beriman. Bahkan ketika mereka takut kepada Allah, maka diberikan dijanjikan kepada mereka 2 surga. Waliman khafa ma rabbih jannatan. Dan adapun orang-orang yang takut akan perjumpaan dengan Rabbnya, jannatan, baginya 2 surga. Kata para ulama, surga yang pertama li fi'li ta'ah, sebagai balasan karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kedua li tarkil ma'asi, sebagai balasan karena dia meninggalkan maksiat-maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin kita tafakkur, kita merenungkan, itu semakin kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian bahwasanya kita merenungkan, mengingat bahwasanya dunia ini fana, jemaah. Dunia ini fana. Dunia ini hanya sementara. Apa sih yang mau dicari dari dunia ini? Toh semua nanti kita akan binasa. Kullu halikun illa wajhah. Seluruhnya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini fana, sementara. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah negerinya, tempat kita untuk beramal. Wa darul akhirah darul jaza. Adapun negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Sehingga siapa yang dia tidak beramal di dunia, maka dia akan merugi nanti di akhirat. Karena di akhirat enggak ada lagi kita beramal, tinggal dibalas apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Ya sudah terlambat, jemaah. Ya, sudah terlambat. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan syarah dari pembahasan bab ini, beliau mengatakan terkait dengan makna tafakkur. Ya, makna tafakkur. Beliau mengatakan annal insan yu'milu fikrahu fil amri hatta yasila fihi ila natijah. Ya, kata beliau, yang namanya tafakkur adalah seseorang mempergunakan fikirannya atau akalnya untuk memikirkan suatu urusan atau suatu perkara hatta yasila fihi ila natijah, agar dia bisa mencapai hasil yang diinginkan. Ini yang disebut tafakkur. Kemudian qad amara Allah Ta'ala bihi wa hadda 'alaihi fi kitabih lima yatawassalu ilaihi al-insan bihi min al-matalib al-'aliyah wal iman wal yaqin. Kata beliau, di sini disebutkan bahwasannya dan Allah memerintahkan di dalam banyak isyarat di dalam Al-Qur'an terkait dengan agar hamba-hambanya itu memikirkan segala apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini, minal matalib al-aliyah wal iman wal yaqin, agar seseorang itu bisa meraih apa yang dicita-citakan berupa keimanan dan keyakinan. Jadi semakin orang-orang beriman itu semakin berfikir, maka semakin menambah keimanan mereka. Nanti disebutkan terkait dengan contoh firman-firman Allah, orang-orang kafir itu disuruh mereka berfikir agar mereka beriman. Kita orang beriman disuruh berfikir agar supaya menambah keimanan. Orang kafir disuruh mereka berfikir untuk Untuk agar mereka beriman. Dan kita orang-orang beriman disuruh berfikir agar supaya menambah keimanan kita, menambah keimanan kita. Ini yang disebut tafakkur. Sebagaimana juga tafakkur ini merenung, memikirkan, ini amalan yang paling disenangi oleh para sahabat. Sebagaimana
datang sebuah athar terkait dengan kisah Abu Darda. Ya, jadi ada seorang yang datang kepada istrinya, ya sa'altu ya Ummu Darda, maka ana afdalu amali Abi Darda. Jadi ada seseorang bertanya kepada Abu Darda, kepada istrinya yaitu Ummu Darda, ya apa amalan yang paling dilakukan atau yang paling utama bagi Abu Darda? Ya, ibadah apa yang paling sering dilakukan, paling utama bagi Abu Darda itu? Maka istrinya menjawab, at-tafakkur wal i'tibar. Itu merenung, memikirkan, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran dari apa yang direnungkan tersebut. Ya, ini ibadah yang sangat mudah, yang sangat ringan, cuman di sisi Allah ini sangat agung jamaah, dan tidak perlu banyak energi. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau itu ingin bangun sholat malam, ya disebutkan dalam sebuah riwayat-riwayat, ya Nabi ketika bangun malam sebelum sholat tuh Nabi keluar dulu, lihat ke arah atas, lihat bintang-bintang, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lihat, setelah itu beliau sholat. Ya, dan di antara ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam itu, apa ketika bangun tidur, beliau membaca suratul Imran yang dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu ayat sampai selesai. Ya. Itu ayat yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau bangun sholat malam. Ya. Bahkan dalam sebuah disebutkan oleh para ulama, dan ini menjadi khilaf di antara para ulama terkait sebelum Nabi diutus jadi seorang nabi. Nabi kan sering ke apa? Yatahannath, itu beliau itu apa istilahnya itu menghindari dari dosa, atau kita sering kenal bertahannus. Ya, beliau menyendiri, ya menghindari dari dosa. Ya, orang-orang kafir musyrik pada saat itu melakukan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Kemudian Nabi sering kan pergi ke bukit, ya pergi ke Gua Hira dan para ulama khilaf ibadah apa yang dilakukan Nabi pada saat itu. Ada mengatakan beliau itu bertafakkur, ya merenung terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini amalan yang sangat ringan, tapi ini agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita lihat bagaimana ya penjelasan para ulama ya terkait dengan tafakkur, ya. Atau kita akan sebutkan jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ayat-ayat yang mengajak untuk kita tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan bahwasanya dunia ini akan fana. Ya, terkait dengan bahwasanya dahsyatnya hari kiamat, lemahnya jiwa kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayatnya yang mengajak kita untuk kita tafakkur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu." Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yatafakkarun, yang mau berfikir, merenungkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya berfirman, "Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma." Ya, Allah berfirman di sini, dan mengapa mereka itu tidak memikirkan tentang diri mereka? Bagaimana mereka diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Ya. Kita berpikir, merenung, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Dengan apa Allah menciptakan kita? Ya. Apa tujuannya kita diciptakan oleh Allah? Ini sebagai bentuk perenungan. Sebagai bentuk perenungan terhadap
ya penciptaan diri kita. Ya, ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, ya, dengan tujuan yang benar, ya, dan waktu wa ajalin musamma, dan waktu yang telah ditentukan. Ya, ini ayat terkait dengan, ya, agar supaya kita berpikir, merenung, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ketika menjelaskan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, ya, maka ceritakanlah kepada mereka tentang kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ayat ini, ya, sebelumnya itu menjelaskan terkait dengan umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita enggak mau mengambil pelajaran? Kenapa mereka dibinasakan? Apa yang menyebabkan mereka binasa? Itu semua bentuk daripada kedustaan mereka terhadap Allah dan ingkarnya mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ayat-ayat terkait dengan tafakkur, mengajak kita untuk tafakkur. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin para ulama di sini, ya, bahwasanya tafakkur, ya, ini meliputi beberapa hal. Tadi di awal kita telah sebutkan apa tadi yang pertama, ya, fi azimi makhluqatillahi ta'ala, itu meliputi terkait dengan memikirkan, ya, agungnya ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Jadi yang namanya tafakkur itu meliputi apa? Memikirkan, merenungkan terkait dengan ciptaan makhluk Allah yang sangat agung. Ya, ini ayat-ayat kauniyah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Ini bentuk tafakkur dengan ciptaan Allah. Allah menjelaskan tentang Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Ya, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dan Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Bangunan kalau kita lihat di dunia tanpa tiang gimana jemaah? Gimana? Rubuh. Tapi langit yang begitu besarnya, tanpa tiang, tanpa penyangga, tapi dia bisa, ya, tetap utuh dan kokoh. Ini perenungan bagi kita. Tidak mungkin, ya, tidak ada zat yang mengatur ini semua. Oleh karenanya Allah Al-Mudabbir yang mengatur ini semua. Ya, di perenungan bagi kita jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di 'alal 'arsy, ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan, ya. Kemudian kullu yajri li ajalin musamma, dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dan Allah mengatur segala urusan makhluknya itu. Ya, kita merenungkan jemaah, ya, bahwasannya, ya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menjalankan semua roda perputaran yang ada, rotasi-rotasi yang ada di langit maupun yang di bumi. Dan ini juga membuat keyakinan kita bahwasannya Allah lah satu-satunya zat yang mengatur alam jagat raya ini. Jika ada dua Tuhan, maka akan berantakan nih, Pak. Galaksi. Satu Tuhan yang lain minta minta misalnya matahari terbit dari mana sekarang? Dari mana jemaah? Dari timur, tenggelam di barat. Kalau ada Tuhan yang lain selain Allah yang ntar minta coba matahari terbitin di barat, tenggelam di timur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau kana fihi ma alihah illallah la fasadata. Ya, sekiranya di langit, ya, dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah, ya, la fasadata, pasti akan akan rusak. Yang satu minta ini, yang satu minta itu, ya, enggak mungkin. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, kalau ada
dua Tuhan atau tiga Tuhan yang mengatur alam jagat raya ini, maka akan rusak, nggak akan seimbang. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, wahdaniyah, Allah yang menciptakan, zat satu-satunya yang menciptakan alam jagat raya. Dan ini menambah keimanan kita, jemaah. Ya, menambah keimanan kita. Nah, kemudian tafakkur di sini juga meliputi apa? Ya tadi, wa fana'id dunya. Bahwasanya dunia itu fana, dunia itu sementara. Apa sih yang mau dicari dari dunia ini? Ya tadi, dunia ini tempat negeri kita untuk beramal, jemaah. Untuk kita beramal, melakukan ketaatan-ketaatan sebagai bekal kita nanti menuju kampung akhirat. Ya, dunia ini adalah wasilah untuk kita menuju kampung akhirat, negeri akhirat. Ya. Dan kita harus paham bahwa dunia itu ya akan hancur. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan dunia ini. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya dunia itu hanyalah la'ibu wa lahun. Ya. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau yang melalaikan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kalian di dalamnya itu saling berbangga-bangga terkait dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Ya, di dunia ini kan kita saling berbangga-bangga terkait dengan itu, Pak. Anak kamu udah berapa? Baru satu. Wah, anak saya udah bereret nih. Ya. Coba, apa yang kamu punya? Ya. Wah, anak sudah punya PT, udah punya ini, udah punya itu. Jadi saling watafakurum bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Saling bermegah-megah, saling berbangga-bangga terhadap harta dan anak. Kemudian kata Allah apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti tanaman ya, atau seperti hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Petani kalau melihat tanaman hijau disiram, diguyur air hujan, gimana, Pak? Menakjubkan, kata petani. Wah, ini pengen panen berarti ini. Lihat hijau tumbuh ya, padi yang begitu hijau mulai apa berbuah. Ya kan? Kemudian hijau, ngelihat ditimpa hujan lagi, tanam jadi seger, atau bahasa kita apa namanya? Sudah mau panen. Yang mengagumkan para petani. Kemudian kata Allah apa? Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kalian akan lihat ya tanaman itu menjadi apa? Kering. Habis kering warnanya menjadi menguning. Ya. Warnanya menjadi menguning. Tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Dan kalian nanti akan melihat itu akan menjadi hancur. Itulah dunia yang kita lihat ya. Wah, ini nikmat banget dunia, semuanya ada. Kenikmatan itu ya nanti akan hancur seluruhnya, jemaah. Sebagaimana ya petani melihat tanaman-tanaman hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Wah, Masya Allah, ini sebentar lagi mau panen, hijau segala. Tapi nanti tumbuh-tumbuhan tersebut akan menjadi kering, layu, kemudian berwarna kuning dan hancur. Itu dunia, nggak ada apa-apanya. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu ada adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan mereka. Ya, yang menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya kehidupan bagi mereka. Dia lupa terkait dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sekarang bahasa kita kan kita harus imbang, Ustaz, antara dunia dan akhirat. Ah, bohong. Kita dari kecil SD ya dibentuk untuk supaya cari dunia. Iya atau tidak? Ntar kalau udah sekolah, kamu biar sekolah, nanti kalau kerja sudah lulus, kamu bisa kerja. SM belajar agama dikit. Cuman 2 jam. Itu pun sepekan. Dan 2 jam itu bukan 2 jam 1 jam. Dalam pendidikan kita itu 1 jam 45 menit. SMP kita pun dibentuk seperti itu. Untuk apa? Supaya nanti kita bisa bekerja. Belajar agamanya sedikit. SMA pun kita dibentuk lagi untuk bagaimana kita supaya dapat kerja. Belajar agamanya
sedikit. Lalu kapan kita belajar agamanya? Cuman hari Sabtu aja, subuh. Ya. Makanya kalau ada yang bilang kita harus seimbang, seimbangnya di mana? Ya. Seimbangnya di mana? Maka kita harus fokuskan terhadap akhirat ini. Ya. Dan yang namanya mempelajari agama itu nggak kenal usia. Mau tua, mau anak-anak, mau dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Ya, makanya di akhirat itu ada azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi di akhirat wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Tapi di akhirat juga ada ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk menuju negeri akhirat. Dia melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya, ya, melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu jemaah. Menipu, ya. Dan kemudian tafakkur di sini meliputi wa ahwalil akhirah. Kita merenungkan bahwasannya, ya, dahsyatnya hari kiamat, kengerian hari kiamat. Ya, kita memikirkan, ya, bagaimana nanti keadaan kondisi pada hari kiamat. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kalian apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Lihat jemaah. Manusia seperti anai-anai berterbangan. Ya. Kita nggak bisa ngebayangin itu bagaimana. Nah, ini bentuk tafakkur nanti bagaimana keadaan kondisi hari kiamat. Ini baru mukaddimahnya. Ya. Ketika nanti digoncangkan, ya, gunung seperti dihamburkan. Lalu lihat bagaimana ketika Allah menjelaskan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'ati amma arda'at wa tada'u kulli dzatin hamlin hamlaha. Nah, ini lihat Pak. Di antara kengerian pada hari kiamat, bagaimana di sini Allah, ya, pada hari kiamat kalian akan melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Nanti ketika terjadi kegoncangan, ya, dalam surat Al-Zalzal disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, dan apabila nanti bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, di dalam ayat ini dalam surat Al-Hajj, wanita-wanita yang menyusui lalai terhadap anaknya. Mungkin dilempar, ada seperti dilempar, lagi nyusuin, goncang. Bapak-bapak pernah ngerasain bagaimana goncangan gempa tsunami? Pernah ngerasain gempa kan Pak? Paling besar berapa skala Richter Pak? Yang paling besar Bapak alami? Ya, intinya gedung ini getar. Bagaimana ketika goncangan yang terjadi di tsunami di Aceh misalnya? Yang itu sampai 8, ya, koma sekian skala Richter. Yang goncangan itu bahkan ada yang seperti ini Pak. Itu goncangan di dunia sebelum kiamat. Bagaimana lagi nanti kegoncangan pada hari kiamat? Yang ketika ibu itu lalai dari anak yang disusuinya. Ya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Lihat jemaah. Wanita hamil ketika terjadi goncangan pada hari kiamat itu gugur semua kandungannya itu. Karena saking kencangnya goncangan tersebut. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Maksudnya apa? Orang mabuk kan kalau berdiri, Pak. Dia enggak bisa berdiri, suruh jalan aja yang ada sempoyongan. Ya, Allah gambarkan ya di sini wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Padahal mereka nggak mabuk. Karena kalau orang mabuk biasanya kan kalau berdiri dia nggak bisa seimbang, goyang. Ya.
goyang. Coba orang mabuk suruh jalan, pasti goyang-goyang. Begitu keadaan nanti pada saat hari kiamat. Ini sangat ngeri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita merenungkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Ini baru permulaan. Belum lagi nanti siksaannya. Ya, azabnya yang diterima bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafakkur di sini juga meliputi apa? Ya, wasairi umurihima, yaitu yang terkait dengan dunia dan akhirat. Merenungkan terkait dengan dunia dan akhirat. Dunia ini akan hancur. Ya, bahwasanya akhirat tempat kembali kita. Kita merenungkan akan hal itu. Bahwasanya dunia kita hanya sementara, ya, dan di akhirat ya tempat kembali kita yang kekal abadi. Wa taqsirin nafs, dan merenungkan ya terkait dengan jiwa ini lemah jamaah. Jiwa ini lemah, ya, kurang dalam melakukan ibadah kepada Allah, kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akan tetapi di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan tafsiran ayat ini. Lemah di sini maksudnya ayat ini terkait dengan sifat laki-laki yang lemah terhadap wanita. Ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan ya bahwasanya maksud daripada wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan ya dalam keadaan lemah, maksudnya sifat laki-laki itu lemah terhadap wanita, terhadap godaan wanita. Ya, wa qala Tawus dzalika fi amrin nisa khassatan. Ya, hal tersebut adalah mengenai wanita. Wa Ibnu Abbas annahu qara'a wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Ibnu Abbas ketika membaca firman Allah dan manusia ya diciptakan dalam keadaan lemah, ai la yasbiru 'anin nisa, yaitu ya mereka laki-laki tidak sabar terhadap godaan wanita. Ya, kenapa ditafsirkan seperti ini? Karena kata Ibnu Ashur ya, beliau mengatakan karena ayat-ayat, beliau mengatakan li'anna minal ahkam al-mutaqaddimah ma huwa tarkhisun fin nikah. Karena hukum-hukum yang dibahas sebelumnya itu terkait dengan memurahkan mahar dalam pernikahan. Jadi ayat itu berkait dengan ya sifat laki-laki yang lemah. Tapi tidak sedikit ulama yang menganggap bahwasanya ayat itu bersifat umum. Sebagaimana ya penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan was-shawab, yang benar maksud beliau anna dha'afahu ya'ummu hadza kullahu. Jadi yang benar adalah bahwa kelemahan di sini mencangkup segala hal, umum sifatnya. Wa dha'fuhu a'dhamu min hadza wa aktsar. Kelemahannya lebih dari hal ini dan lebih banyak. Fa innahu dha'iful badaniyah, manusia itu lemah badannya. Dha'iful quwwah, lemah kekuatannya. Dha'iful iradah, lemah keinginannya. Wa dha'iful ilm, lemah ilmu. Dha'ifus sabr, dan lemah dalam sabar. Ya, jadi kita manusia ini dalam keadaan lemah jamaah, serba kurang dalam ketaatan, kurang dalam ibadah, kurang dalam pemenuhan tanggung jawab dan hak. Ya, ini kita serba kurang semuanya. Ya. Dan tafakkur di sini juga meliputi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Itu merenungkan, mengajak jiwa ini untuk menata diri, membersihkan jiwa kita dan mengajaknya untuk istiqamah. Ya, kalau orang sudah istiqamah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tenang hidupnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah,
Istiqamah fit tauhid, istiqamah fil ibadah, ya, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ibadah. Nah, orang yang istiqamah, ya, kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Para ulama tafsir menyebutkan ketika orang yang istiqamah itu dalam keadaan sakaratul maut, maka malaikat mendatanginya dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. La takhafu fi amril akhirah wa la tahzanu fi amrid dunya. Jangan kalian takut dalam urusan akhirat, kata malaikat. Kenapa? Karena kalian sudah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa la tahzanu fil amrid dunya, dan janganlah kalian bersedih terhadap dunia, terhadap dengan misalnya kita mati, ya, dengan meninggalkan keluarga, anak, lalu bagaimana anak saya, istri saya, nanti gimana? Nggak usah khawatir. Karena Allah yang akan menjadi penggantinya. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada kita. Kita kan, aduh nanti anak saya gimana kalau saya mati, anak saya masih kecil. Nanti ini gimana? Ya. Ya, orang yang istiqamah jangan khawatir. La wala tahzanu fil amrid dunya. Jangan kalian sedih dengan perkara dunia yang kalian tinggalkan itu. Kenapa? Karena Allah sudah ganti pasti dengan yang lebih baik. Orang istiqamah tenang jemaah. Ya, tenang hidupnya. Ya. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang meliputi tafakkur di sini. Nah, kemudian lihatlah bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan merenung tafakkur. Kalau tadi kan Abu Darda ketika ditanya amalan Abu Darda ketika ditanya kepada istrinya, at-tafakkur wal i'tibar, yaitu merenung dan mengambil pelajaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan an-nadharu ila al-makhluqatil alwiyati was-sufliyati ala wajhi at-tafakkur wal i'tibar ma'murun bihi mandubun ilaihi. Kata beliau, merenungkan penciptaan makhluk baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ya, ma'murun bihi mandubun ilaih, ya, itu diperintahkan dan dianjurkan. Jadi kita bertafakkur, merenung, ya. Jadi oleh karenanya para sahabat itu, ya, mereka itu suka merenungkan, berpikir terkait dengan ayat-ayat kauniyah maupun terkait dengan ayat-ayat syar'iyah, ya. Ayat kauniyah menunjukkan kesempurnaan Allah, kekuasaan Allah dan kebesaran Allah dalam menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Ini ayat-ayat kauniyah. Adapun ayat-ayat syariah menunjukkan betapa adil dan bijaksananya Allah dalam menetapkan aturan. Kita lihat bagaimana ini ada sebuah athar disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tafakkuru sa'atun khairun min qiyamil lailah. Berfikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Kenapa? Karena dia merenungkan, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah, walaupun dia sesaat itu lebih baik daripada salat qiyamul lail. Mungkin karena orang yang salat qiyamul lail dia tidak dibangun atas dasar ilmu, tidak ikhlas dan yang lainnya. Maka berfikir sesaat tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, ya, tadzakkirul ilm ba'dul lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Belajar beberapa saat di malam hari, ya, belajar tentunya dengan berfikir, ya, itu lebih aku sukai daripada menghabiskan seluruh malam, ya, untuk sholat. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan li'anna afqaha sa'atun ahabbu ilayya min an ahya lailah usalliha hatta asbaha. Saya belajar sesaat, ya, dan faham, ya, terkait dengan apa yang saya pelajari itu lebih aku sukai, ya, daripada sholat malam sampai subuh. Pertanyaannya, memahami itu butuh pemikiran atau tidak? Butuh. Ya. Saya memahami, ya, sesaat dalam belajar itu lebih aku cintai daripada menghabiskan waktu malam sholat sampai subuh. Ya. Karena mungkin dia orang sholat sampai subuh nggak dibangun atas dasar ilmu dan yang lainnya. Ya, semua ini dibangun atas dasar pemikiran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala cuma satu hadis saja.
Ya, cuma satu hadis dan hadisnya pun telah disampaikan pada pembahasan bab-bab sebelumnya. Ya. Dan ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah terkait dengan di dalam surat Saba di ayat ke-46. Allah Taala berfirman, "Qul innama u'idukum biwahidah." Ya, di sini katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik pada saat itu. Innama ya a'idzukum biwahidah. Ya, aku hanya hendak memperingatkan, menasihatkan kepada kalian satu hal saja. Apa itu? Antaqumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Antaqumu lillah. Ya, yaitu supaya kamu menghadapkan Allah, menghadap kepada Allah. Ya, menegakkan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ya, mathna wa furada. Ya, di sini disebutkan mathna berdua-dua. Ya, kalian saling berhadap-hadapan, wa furada atau kalian sendiri dalam hati kalian bergumam. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Berpikir untuk apa? Untuk siapa? Ya, ma bisahibikum min jinnah. Bahwasannya sahabat kamu itu tidak gila, yaitu Muhammad itu enggak gila. Ini Allah ingin supaya orang kafir ini berpikir. Ya, coba kamu berpikir, berhadap-hadapan, ya, masna berdua. Coba kalian saling berpikir terkait dengan sahabat kalian ini. Atau kalian sendiri aja berpikir tentang Muhammad ini. Ya, tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berpikir tentang sahabat kalian ini, yaitu Muhammad. Ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian ini enggak gila. Ya, tidak gila berpikir. Ya tadi jamaah, orang-orang kafir disuruh berpikir, disuruh merenung agar mereka supaya mereka beriman. Kita orang beriman disuruh berpikir agar supaya menambah keimanan, bukan menjadi konslet seperti orang-orang liberal. Seperti orang-orang ahli filsafat yang kebablasan menuhankan akal. Ya benar, kita disuruh berpikir, tapi bukan sesuai dengan akal selera kita. Ya, jangan justru malah kebablasan dalam menuhankan akal. Sesatnya Mu'tazilah itu karena apa? Taqdisul akal 'ala naql. Karena dia mensucikan akal dibandingkan nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis. Lalu kata mereka, oh ini Al-Quran nggak cocok, nggak sesuai nih dengan akal kita. Akal kalian bermasalah, tapi akal para sahabat nggak bermasalah. Berarti yang bermasalah siapa? Akal kalian. Akal kita terbatas, jemaah. Tidak bisa mencakup hal-hal yang sifatnya astrab, yang gaib dan yang lainnya. Ya. Ya. Oleh karenanya di sini Allah mengatakan kepada orang-orang kafir agar apa? Agar mereka berpikir tentang sahabatnya itu Muhammad. Muhammad tuh nggak gila. Ya, cuma kamu berpikir berdua-dua. Kalau nggak bisa berdua sendiri, ya, wa furada. Apa iya yang dibawa oleh Muhammad itu, ya, menyimpang, ya, seperti ini? Coba tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian berpikir. Ya, kemudian kalian berpikir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, sebelum bangun malam, beliau melihat keluar, kemudian yang di antara ayat yang dibaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, ya, la ayatil liulil albab. Ya, itu ada tanda-tanda, bukti-bukti bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan, memikirkan tentang ciptaan Allah yang baik, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini simpel jemaah. Ibadah ini simpel, merenungkan bagaimana, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya, semua pasti ada zat yang mengatur ini, dan cuma satu yang mengatur. Ya, kita lalu lintas, Pak, lalu lintas, ada yang ngatur, ya, ada yang ngatur, tapi masih
berantakan, iya atau tidak? Tapi ini galaksi di langit itu semua Pak, bintang-bintang, bulan semuanya nggak bertabrakan sama sekali. Itu siapa? Ini kesempurnaan Allah dalam mengatur ini. Ya. Dalam mengatur ini. Ya. Kemudian ya, wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, wahai Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka Jahannam. Ini bentuk perenungan jemaah. Ya. Kemudian lihatlah bagaimana kita disuruh melihat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan? Ya, bagaimana tuh unta, salah satu hewan yang besar, ya, diciptakan, ya, ada punuknya, ada ininya, sembelihnya gampang, nggak perlu dijatuh-jatuhin, cuma diikat kaki bagian kiri dengkulnya, kemudian diserat, ya. Kemudian bagaimana dia bisa bertahan di air, di tempat gurun seperti yang bisa menampung air. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Ya, langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Ya, ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu di antara ayat-ayat yang terkait dengan tafakkur. Ya, dan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam penjelasan ini adalah hadis, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Ya, kata Nabi, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang pintar adalah mandana nafsahu. Itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ya, menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya. Ya, beramal untuk setelah kematiannya. Ketika dia mati, dia tetap mendapatkan cucuran pahala-pahala terus. Bisa dari anaknya yang soleh, bisa dari amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, ya, bisa dari sedekah jariah terus. Ya, makanya ketika di dunia dia selalu beramal yang amalannya nggak pernah terputus sampai dia, walaupun dia sudah meninggal, dia beramal setelah kematiannya. Walaupun dia sudah meninggal, tapi amalannya itu terus mengalir, ya, terus mengalir, ya. Dan di antara amalan dan bekal terbaik bagi seseorang adalah ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian wahai ulil albab, orang-orang yang berakal. Berpikir kita, apa yang kita persiapkan untuk hari kematian kita? Apa yang kita persiapkan kalau kita sudah wafat? Apa yang kita persiapkan sebelum kita meninggal? Kita sudah mempersiapkan itu semua. Bukan hanya mempersiapkan bagaimana kita bangun rumah, bagaimana kita tahun ini punya mobil, bagaimana omset kita bulan depan harus segini. Yang dipersiapkan itu saja. Lalu persiapan bekal kita untuk menuju kampung akhirat ini apa? Ya, ini apa? Ya. Ini di antara, ya, hadis agar kita merenung, ya, terkait dengan apa yang kita persiapkan untuk, ya, kematian kita. Ya, bekal apa yang kita bawa untuk menghadapi kematian? Apakah bekal kita sudah cukup, ya, ataukah masih kurang? Ya, tentunya masih banyak kurangnya. Makanya kita tingkatkan, ya, amalan-amalan kesolehan, ya,
sebelum kita wafat. Cari yang prioritas, amalan-amalan yang bisa ketika kita wafat, itu amalnya terus mengalir. Jadi argo pahala jalan terus. Walaupun kita sudah meninggal, cari. Maka kalau beramal, cari yang prioritas. Ya, seperti menyiapkan anak-anak keturunan yang soleh. Makanya kalau punya anak Pak, tanamkan sama anak. Tiap hari, nak, kamu sudah doain Abi sama Umi belum? Ya, apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tanya tiap hari, Pak. Jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Tanya, sudah doain Abi sama Umi belum? Belum. Doain dulu. Nanti sampai dewasa terus, ya, akan mengalir pahalanya kepada kita jamaah. Kita selalu didoakan oleh anak kita sampai kita pun sudah, ya, masuk ke dalam liang lahat. Nah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada umat, dan ini akan terus mengalir. Ketika kita mengajarkan kepada seseorang, bisa kita ngajarin Iqra, ngaji sampai dia bisa baca Quran jemaah. Dari nggak bisa baca Quran, cuman ngaji Iqra. Jadi jangan anggap sepele orang yang ngajarin Iqra. Ya, kalau dia ikhlas, bersabar, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dia. Bayangkan Pak, kalau dia ngajarin orang, dari nggak bisa baca Quran, kemudian dari Iqra, kemudian dibaca, kemudian dia akhirnya bisa baca Quran, jadi imam, kemudian dia pun ngajarin lagi kepada orang, terus mengalir Pak, nggak berputus. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin satu pertanyaan aja ya, karena waktunya sudah mau suruk, atau sudah masuk waktu suruk ya. Nah, ini apa? Pertanyaannya keluar dari tema ini. Dijawab atau tidak nih? Jemaah? Dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak jemaah? Dijawab. Kasihan ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, Bismillah, afan Ustadz, agak melenceng dari tema karena tadi kita sudah, iya kan? Apakah seorang suami berdosa karena sudah beberapa bulan ini hanya mampu memberikan nafkah untuk makan saja, sementara untuk pakaian istri dan anak-anak si suami belum bisa memenuhi? Mohon jawabannya dan nasihatnya. Syukran wa jazakallahu khair. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ditanya apakah seorang suami berdosa sudah beberapa bulan ini hanya mampu memberikan nafkah untuk makan saja, kan di antara bentuk nafkah suami kepada istri apa? Makan. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Pakaian. Itu jemaah. Ya, makan, tempat tinggal, dan pakaian. Ya, kalau ditanya apakah berdosa, hanya mampu. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian. Nah, ini pembahasan terkait, kita sambung wa taqsirin nafs. Ya, bahwasanya kita merenung jiwa ini lemah dalam penunaian hak dan tanggung jawab. Kita belum sempurna. Ya, kalau ditanya berdosakah mereka? Kalau memang benar-benar enggak mampu, ya tidak ada dosa bagi dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Ini di antara dalil. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Tapi ingat suami, kalau mampu. Jangan mampu bilang nggak mampu. Jadi mastata'tum itu semampu kalian harus lakukan dulu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Di sini disebutkan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana caranya? Lakuin dulu, cari kerja, usaha. Oh, saya nggak mampu, ya nggak. Gimana mau mampu? Anda di rumah saja tidur dari pagi sampai malam, ya seperti itu. Tapi kalau memang benar nggak mampu, karena ada suami-suami yang Allah sempitkan rezekinya. Allah berikan berbeda rezekinya dengan yang lainnya. Ya, kalau seorang istri yang baik ketika melihat suaminya dalam keadaan seperti ini, dia justru mensupport suaminya. Ya. Kalau memang dia lihat suaminya itu, suami saya Masya Allah, dia sudah keluar pagi, siang, sore, tapi memang jatahnya cuma segini. Harus dia qanaah. Dia istri mensupport suami, nggak apa-apa Abi, yang penting Abi sudah berusaha keluar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada berdosa baginya. Karena di sini Allah mengatakan hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, ya, menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang-orang yang disempitkan rizkinya, ya, dia mungkin hanya bisa ngasih makan saja, ya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, ya semampunya, ya semampunya. Ya, falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Lihat akhir penggalan ayat ini. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya. Seperti itu jemaah. Ya. Jadi seorang istri harus mensupport suaminya. Jika suami memang sudah melakukan hak dan tanggung jawabnya, beliau sudah mencari pekerjaan, beliau sudah keluar, beliau sudah berusaha untuk mencari nafkah, sudah kemana kemari. Cuman hasilnya seperti ini. Ya, kita istri yang solehah, dia harus mensupport suaminya, menguatkan suaminya. Gak apa-apa mas, insya Allah rezeki sudah Allah yang atur, jangan khawatir. Jangan istri kamu gimana sih, cuman makan aja, pakaian saya gimana, ya anak gimana pakaiannya gitu, ya. Nah, ini berarti dia kurang bersyukur. Makanya kita kalau mau kaya itu mudah sebenarnya, iya atau tidak? Kata Nabi apa? Ya, kalau mau kaya itu kata Nabi? Ridallah, ridholah kalian terhadap pemberian Allah. Takun agnan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi kalau kita qanaah, ridho dengan pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak, qanaah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya jemaah. Ya. Kita akan menjadi orang yang paling kaya. Cuman masalahnya kita nggak pernah jadi kaya karena kita nggak pernah qanaah. Ya orang kaya Pak, udah hartanya kalau kita banyak semuanya, tapi merasa masih miskin saja. Karena kenapa? Nggak qanaah, masih kurang aja. Padahal mobilnya udah berjejer, rumahnya udah banyak, hartanya sudah melimpah, asetnya sudah puluhan, tapi masih merasa kurang aja. Ini nggak ada sifat qanaah dalam dirinya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bissawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.